Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa wabarakatuh. lagi ya di pertemuan ke-13 tentang resiko perbankan. Masih banyak materi. Ada resiko pasar, ada resiko keuangan, ada resiko lagi, banyak resiko-resiko yang akan berkaitan dengan masalah manajemen resiko. Kemudian ada juga resiko kendaraan bermotor, ya, asuransi kendaraan bermotor. Jadi mungkin itu pasal per pasal yang mungkin mengakhiri materi pelajaran pada pertemuan yang berikutnya. Sudah siap belajar Ibu, Bapak semuanya? Semangat ya, semangat, semangat. Siap, Pak. Oke, semangat. Nah. Oke, baik. Mari kita mulai, kita akan membahas masalah bank ya, masalah bank. Jadi mungkin kalian sudah mengenal tentang apa yang ada itu di bank terutama ya, mengenal semua bank yang berkaitan dengan bank, bahkan sudah masuk atau terjun langsung ke dalam perbankan, terutama dalam hal nabung atau ATM dan lain sebagainya. Di sini bank adalah sebuah institusi yang memiliki syarat izin bank, menerima tabungan dan deposito, memberikan pinjaman dan menerima serta menerbitkan cek. Nah, ini bank ya. Jadi bank itu memang lengkap ya fasilitas dan sarana prasarana yang untuk membantu fasilitas umum ya, terutama yang berkaitan dengan kredit ya, kredit. Ya, resiko didefinisikan sebagai peluang ya terjadi bad outcome ya atau hasil yang buruk dan besarnya peluang dapat diestimasikan. Risk event ya, kejadian risiko adalah terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan potensi terjadinya kerugian atau hasil buruk. Ya, ini pada saat di bank ya pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan ya, di mana ya resiko-risiko pasti akan terjadi dan mungkin terjadi dan mungkin tidak akan terjadi karena semuanya adalah ketidakpastian. Risk loss, resiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai dampak langsung yang atau tidak langsung ya dari kejadian risiko ya, kerugian tersebut dapat bersifat ya finansial atau non finansial ya. Ini kaitannya dengan bank, itu pasti yang berkaitan risiko finansial ya. Apakah risiko personil ada di bank ini? Bisa terjadi dampak terhadap risiko personil, kemudian resiko dari teknis pelaksanaan tentang online internet dan lain sebagainya. Ini dampak terhadap itu semua ya. Yang jelas kalau kita berbicara di bank ya, dampaknya adalah masalah finansial ya, finansial ya. Maka dari itu ya, mari kita bahas bersama-sama ya bagaimana prosedur dan pelaksanaan ya tentang masalah resiko perbankan. Kita lanjut ya. Lanjutan dari tadi, berbagai keputusan yang dilakukan resiko perbankan ya adalah resiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Jadi resiko perbankan memang banyak resikonya ya. Tidak hanya sebagai kredit saja, tetapi juga ya lain-lainnya ya. Kadang-kadang ya kita yang dialami ya resiko pada saat kita ambil ATM aja, mengambil uang di ATM, ya ternyata kartunya tertelan. Itu ada resiko bukan?
resiko kan. Jadi kartu tertelan itu adalah resiko. Ya, berdampak terhadap ya nasabah, kemudian juga pihak bank sendiri. Apa yang harus dilakukan? Berarti harus koordinasi, melaksanakan koordinasi dengan pihak bank itu sendiri. Ya. Kenapa demikian? Kartu ATM yang ditelan itu mungkin karena kehabisan waktunya atau masa berlakunya. Kadang-kadang pemakai atau pengguna kartu ATM itu lupa ya, tidak membarui kartu ATM. Itu biasanya seperti itu. Jadi tertelannya bukan karena apa istilahnya kartunya rusak, bukan ya. Kadang-kadang itu terjadi karena kadaluarsa atau mungkin kartunya sudah habis atau mungkin sudah tidak ada isinya, udah lama dimasukkan ke ATM tiba-tiba nggak bisa keluar lagi, tertelan ya Bu ya. Pernah Bu mengalami? Ada yang pernah mengalami kartu tertelan? Dodo, pernah? Pernah ya? Coba ceritakan apa kejadiannya? Itu resiko. Ya, itu resiko. Suatu saat, pinnya, Pak. ya. Saya lupa pin, Pak. Bu Nurmaya pernah ya? Iya, lupa pin. Pas udah mau dirubah lagi, nggak keluar-keluar. Oh, lupa pin nggak bisa keluar. Nah, itu juga bisa ya berpengaruh ya, kartu PIN juga bisa berpengaruh. Karena resiko di bank itu beraneka ragam ya. Ada resiko ketidakmampuan untuk menyelesaikan pinjaman, ada resiko penyitaan aset, yang ada resiko sembarang ya, resiko-resiko yang ada di dunia perbankan. Tetapi kalau kita kerjasama yang baik, tidak ada mungkin resiko itu tidak akan terjadi. Ya semuanya tergantung pada individu, kemudian juga pihak perusahaan bank itu sendiri. Boleh bertanya Pak? Oke silakan tuh. Ya Pak, makasih. Itu Pak, kalau nanya kalau misalkan itu kan banyak kejadian kredit macet, terus itu kalau dari banknya itu bisa memang ada asuransi tanpa ada jaminan mungkin dia bisa lunas atau gimana Pak? Kalau prosedur dari perbankan ya, kredit macet itu, pihak perbankan apabila mengalami kredit macet ya, Dok ya. Ya. Biasanya pihak perbankan itu mempunyai dana-dana yang berkaitan dengan resiko yang akan terjadi. Ya, dana itu disiapkan atau dicadangkan apabila terjadi kemacetan ya nasabah untuk melunasi pinjamannya. Nah, dana itu kalau lancar kan tambah banyak dana itu ya, tambah banyak. Karena sesuai dengan aturan dari perbankan itu ada persentase untuk menyalurkan dana yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank, terutama bunga ya, bunga jelas tuh, bunga bank, kemudian dana resiko, ada dana resiko keuangan apabila macet, ada dana perlindungan, ada dana sosial, ya, ada dana pertanggungan jawab, dan ada dana-dana yang lain yang berkaitan dengan ya resiko. Karena apapun yang terjadi di dalam dunia perbankan, apabila terjadi kemacetan, nasabah tidak menyelesaikan tanggungannya atau tidak bisa menyelesaikan utang-utangnya, berarti pihak bank bisa menutupi untuk sementara waktu, mungkin beberapa bulan ke depan, sampai ya nasabah bisa kembali membayar. Karena intinya nasabah itu kadang nggak bayar itu mungkin karena tidak ada uang sama sekali, mungkin karena terdesak ekonomi yang lain, mungkin karena membayar utang uangnya dipakai terlebih dahulu, itu bisa aja terjadi. Tapi bank bisa menutupi dana resiko-resiko yang berkaitan dengan hal yang terjadi. Ya udah gimana? Ya seperti itu tuh. Misalkan gini Pak, andaikan kalau asuransi ya, asuransi tadi ada kata asuransi ya. Iya Pak. Ya dong, ada kaitannya dengan asuransi. Ya.
pihak asuransi itu ya memberikan jaminan ya kepada nasabah yang diasuransikan. Ya, kalau mengenai nasabah ya apa nih ya contohnya ya, nasabah ada kaitan dengan pihak perbankan adalah tentang masalah kredit. Ya, di dalam nasabah di dalam perkreditan itu kadang-kadang ya perusahaan asuransi tidak menjamin kepada nasabah untuk menyelesaikan tanggungannya, kecuali pihak bank itu sendiri yang membuat kerjasama dengan pihak asuransi. Bisa juga ya asuransi bisa membantu ya apabila perbankan mengalami resiko, karena memang pihak asuransi sudah mempunyai polis asuransi ya, udah kerjasama dengan pihak asuransi, terutama mungkin dalam bidang finansial ya, dalam bidang finansial keuangan, atau mungkin dalam bidang apa karyawannya ya, mungkin dari segi karyawan, mungkin karyawan yang diasuransikan, mungkin juga semua aset-aset bank itu diasuransikan. Nah, tapi kalau nasabah tidak masuk di dalamnya, karena nasabah itu di luar dari jalur, ya, karena dia hanya kerjasama antara pihak pengkreditnya, masalah kredit. Paham ya, Do ya? Jadi orang yang kredit dengan pihak bank itu tidak ada tidak ada ikatan asuransi. Yang ada ikatan asuransi adalah perbankan itu sendiri. Paham? Jelas, Do? Jadi gini Pak, Ya. misalkan nasabah itu pilot Pak. Ya. Pilot total dia nggak bisa lanjutin bayarnya, itu gimana Pak? Dari bank apa sih jaminan atau memang ada asuransi yang backup dari kredit dari perjanjian awal Pak? Kalau tidak sama sekali membayar ya. Ya, iya betul. Oh. Selain dari itu kan kalau tidak sama sekali membayar berarti kembali kepada agunan yang dititipkan di pihak bank. Paham ya? Agunan itu sebagai jaminan dari nasabah yang kerjasama dengan pihak bank. Jaminannya itulah yang harus diambil. Ya. Jaminan itulah yang sebagai pengganti dari pinjaman yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak nasabah ya apabila dia mengalami resiko tidak bisa membayar. Jelas itu tuh? Ya, hal seperti itu memang terjadi. Ya, sering terjadi. Ya. Banyak yang terjadi apabila perusahaan ya meminjam dana ke pihak bank. Sedangkan perusahaan tersebut menjaminkan ya surat-surat berharga kepada pihak bank itu sendiri. Nah, kalau seandainya tidak terjadi atau tidak bisa menyelesaikan pembayarannya atau utang-utangnya kepada pihak bank, maka yang harus diambil langkah pertama adalah agunan atau aset yang dititipkan. Paham ya? Jelas belum Malia? Dodo? Bagaimana kalau misalkan kayak gini Pak, ada misalkan seseorang minjem ke bank, dia itu menganggunkan misalkan pensiunannya, terus menganggunkan ya meninggal dunia, gimana itu Pak? Apakah keluarganya itu harus yang membayar atau itu diasuransikan Pak kalau yang meninggal gitu? Ya, kalau seandainya pensiunan meminjam uang ke pihak bank, apabila mengalami musibah ya, dipanggil oleh Allah meninggal, ini utang-utangnya sesuai dengan aturan lunas, tidak dibayar ya. Tidak ada yang menanggung yang harus membayar keluarganya. Gitu. Dilunaskan ya. Dilunaskan semuanya. Itu sudah aturan dari pemerintah. Jadi semua utang apabila nasabah mempunyai pinjaman ke bank, ya semua dilunaskan, ya tidak ada utang lagi, ya. Jadi semua lunas Bu. Jadi itu, ya paham tidak ada ya? Dilunaskan, lunas. Jadi tidak
tidak menyicil. Jadi keluarganya harus berusaha payah untuk menyicil ke bank karena bapaknya mempunyai utang. Ya. Padahal itu sudah ketentuan bahwa apabila ya meninggal dunia, ya terus masih punya cicilan utang, maka dilunaskan utang-utangnya. Paham ya Bu ya? Iya Pak. Pak Terima Wira, kasih jelas Pak. Pak Wira? Jelas, Pak. Oke, Novita, jelas Novita. Sambil kerja Novita. Oke, baik, kita lanjut. Oke, jenis-jenis risiko dalam perbankan. Ya ini ya. Yang pertama adalah risiko murni. Yang adalah risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja. Misalnya risiko kematian tadi, ya, gugatan hukum, kerusakan aset, kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya. Ini murni resikonya. Dan harus diselesaikan oleh pihak bank itu sendiri apabila terjadi kematian tadi. Karena kematian itu kan tidak direncanakan, jadi ya semuanya ya sudah ketentuan. Jadi ya itu resikonya. Ya pihak bank jadi masuk ke resiko murni. Ya. Kalau seandainya masalah gugatan hukum, kerusakan aset, kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya, itu ada asuransi yang akan membantu, ya akan menyelesaikannya. Ya. Karena setiap perusahaan, ya itu bukan wajib, ya bukan wajib harus mengikuti program asuransi karena ya tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi dan tidak mungkin terjadi. Kan ketidakpastian itu bisa terjadi dan tidak bisa terjadi. Ya kalau terjadi ya itu sudah ada yang membantu ya. Tapi kalau tidak bergabung atau tidak kerjasama dengan asuransi, habis sudah ya, asetnya hilang semua. Sudah ada yang mengganti. Ya, ini resiko murni. Kemudian yang kedua resiko spekulasi. Nah, resiko spekulasi adalah resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Misalnya utang piutang, perdagangan berjangka, dan lain sebagainya. Ya ini ya resiko spekulasi. Ya. Utang piutang nih jelas ya, yang namanya manusia pasti ada utang ya, entah itu 1 juta atau 500, 100 itu namanya utang ya, pasti terjadi seperti itu. Ya, ini yang disebut dengan resiko spekulasi. Contohnya apa, Bu Nurmalia kira-kira? Selain itu ada lagi contoh? Ada lagi kira-kira contoh yang lain? Resiko spekulasi selain utang piutang. Kalau rentenir masuk nggak di resiko spekulasi? Rentenir masuk nggak rentenir? Masuk, Pak. Masuk. Ya, masuk. Ya. Terus pinjaman apa online masuk ya resiko spekulasi ya? Masuk Pak. Masuk. Yang sengaja ditimbulkan oleh bersangkutan. Apalagi? Bank keliling masuk ya? Masuk Pak. Banyak ya. Jadi resiko-resiko yang terjadi itu memang masalah utang piutang, ya itu masuk kepada resiko spekulasi. Jadi yang berkaitan dengan resiko memang sangat berkaitan dengan uang ya, dengan uang terutama dalam hal utang piutang karena di bank itu memang aturannya seperti itu. Kemudian yang ketiga resiko intern, ya, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja, apalagi yang kurang. Resiko intern di dalam. Ada yang nambahi? Ada yang bisa nambahi? Jelas kerusakan aktiva karena kelalaian, ya kelalaian karyawan dalam memasukkan data. Kebakaran Pak. Kemudian resiko apa lagi? Kebakaran.
kebakaran, ya, kecelakaan kerja, ya. Kemudian apa lagi? Komputernya rusak. Apalagi? Yang lain-lain. Kalau intern memang di dalam perusahaan. Contohnya di kantor kalian kerja ya. Apabila terjadi di resiko intern, itu apa saja yang terjadi dan apa yang harus diselamatkan. Nah, jadi karena resiko itu berdampak terhadap semuanya ya, semua perusahaan ya. Kalau seandainya terjadi resiko di dalam manajemen, dampaknya karyawan kena semua. Kalau seandainya resiko terjadi terhadap produk, akhirnya tidak bisa aktivitas produknya. Nah, akhirnya merugi ya perusahaan. Karena resiko ini memang harus ya antara intern perusahaan dengan risiko yang lain kan bisa terjadi. Apapun juga ya. Karena risiko itu memang ya nggak jauh-jauh kita sendiri ya, pasti ada risiko. Ya, untuk diri kita individu aja udah. Individu itu setiap hari menghadapi resiko, betul tidak, Bu Nurwalia? Setiap hari mengalami risiko. Tergantung Betul, bagaimana kita bisa menanggulangi resiko hadapinya. tersebut. Ya. Kalau di perusahaan bank itu lebih jauh kita berbicara. Kembali kepada diri kita sendiri. Bisa nggak mengendalikan resiko yang terjadi pada diri kita sendiri? Jangan menggunakan emosi. Ya, jangan menggunakan emosi kalau untuk diri kita sendiri, individu ya terutama. Ya, gunakan akal yang sehat ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif. Buatlah yang positif ya. Karena memang resiko itu kadang-kadang dari hal-hal yang negatif awalnya, tapi lama-lama jadi lebih besar. Jadi hal-hal seperti itu memang harus dihindari, jangan sampai terjadi. Jadi bentrokan atau kelalaian, kadang-kadang di rumah juga kelalaian dalam masalah pada saat masa kompornya meledak resiko ya. Kemudian seperti itu ya. Kemudian juga handphone lagi dipakai tiba-tiba terbakar apa konslet, bisa juga itu resiko. Laptop juga pada saat belajar gini tiba-tiba blank, resiko juga. Banyak ya hal yang terjadi pada individu utama. Bisakah kita mengendalikan semua kejadian tersebut? Kembalikan kepada individunya. Bagaimana bisa menanggulanginya? Jangan sampai kita panik di dalam menghadapi resiko. Ya, Prawira, jangan panik ya. Hadapi dengan tenang ya. Kalau panik akan lebih parah ya. Akan lebih parah jadinya. Jadi itu ya resiko intern. Begitu juga resiko hukum. Ya, resiko hukum adalah terkait dengan resiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum. Kelemahan dalam aspek legal atau yuridis, kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau sahnya kontrak dan pengkiatan anggunan yang tidak sempurna. Contohnya apa risiko hukum, Bu? Tafira, ada yang tahu? Contohnya apa kira-kira? Penggelapan, Pak. Ya, penggelapan. Soal legalitas, Pak, perusahaan. Ya. Legalitasnya ya, tidak menjamin. Kemudian banyak yang dirugikan. Tidak dijamin. Pak Farhan, apa? Apa lagi? Contohnya apa contohnya? Yang berkaitan dengan hukum. Ada nggak bank yang apa ini legal ya? Yang legal atau ilegal ya? Yang ilegal. Sehingga nasabahnya dirugikan. Pernah ada kan dengar? Ada, Pak. Itu berkaitan Banyak. dengan hukum. Kira-kira apa? Farhan, pernah dengar? Kayak koperasi-koperasi itu ya, Nah, Pak? itu. Ya,
Koperasi juga tidak bisa. berizin. Ya, menarik nasabah semua untuk itu, tapi dibawa kabur kan Pak. Ya, itu kalau koperasi itu legal, legal Bu. Jadi resmi ya. Cuman bukan Orangnya masalah mungkin ya. koperasinya, tapi orangnya ya. Pengurusnya. Yang membawa Oh iya, uangnya itu yang pengurusnya. kabur. Tapi yang tanggung jawab. Jadi koperasinya tidak ada masalah. Tapi orang yang mengelola koperasi itulah yang tidak bisa. Ini memang berkaitan dengan hukum. Ya. Apalagi? Apalagi ada? Ya, banyak memang ya resiko yang berkaitan dengan hukum ya. Termasuk pinjaman online ya yang meresahkan masyarakat ya akhir-akhir ini ya. Itu adalah kaitannya dengan resiko hukum ya. Yang berkaitan dengan pinjaman online ya yang mungkin sudah dengar ya. Ya, di Jawa Barat juga ada itu bahwa karyawannya juga ditangkap semua karena memang itu melanggar hukum, melanggar hukum. Karyawan dirugikan, kemudian setelah pembayaran, ya bunganya masih tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ya, jadi udah lunas masih ditagih, udah lunas masih ditagih. Ya ini yang melanggar hukum. Jadi itu resiko hukum maksudnya. Jadi ya resiko-resiko tersebut memang harus benar-benar diselesaikan agar tidak terjadi yang seperti itu. Ini yang Mau tanya, Pak. resiko hukum. Oke, jelas resiko-resiko. Satu, murni, spekulatif, intern, dan hukum. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Maksudnya sudah lunas, terus masih ditagih, kok bisa ditagih? Maksudnya gimana? Nah, pernah dengar nggak ada pinjaman online? Ya, pinjaman online itu nasabah sudah menyelesaikan pinjamannya sampai dengan lunas. Tetapi ya pelaksanaannya di sana di pusat, jadi belum selesai pinjamannya masih ada tagihan lagi. Ya itu pernah dengar nggak di ini Pi? Di online pernah? Wah, Tidak. Jawa Barat tuh kena itu. Ya, di Jawa Barat itu pinjaman online ya pinjam online itu dalam waktu 10 bulan ya, akhirnya lunas. Nah, setelah lunas 10 bulan, itu masih ditagih terus. Jadi diganti intinya ditagih, padahal udah selesai menyelesaikan utang-utangnya. Akhirnya kan banyak dilaporkan ke pihak hukum, yang akhirnya diselidiki ternyata ya itu perusahaan ilegal. Ya, jadi akhirnya semuanya ditangkap, diadili di hukum. Dengar ya, Pi ya. Wah, kurang dengar Pi ini. Kurang informasinya. Ya dia kalau di ini memang pinjaman online yang hati-hati, jangan sampai meminjam pinjaman online. Jangan sampai, ini sebagai motivasi ya, informasi ya, dan memberitahu agar lebih baik kalau mau pinjam langsung ke bank terdekat aja. Jangan pinjaman online. Ya karena pinjaman online itu bisa disalahartikan, disalahgunakan. Ya seperti yang contoh yang tadi disampaikan Bapak. Ya, sudah lunas tapi ditagih terus. Ya, akhirnya apa? Ya, meresahkan warga, meresahkan masyarakat, nasabah sendiri bingung. Ini kenapa kok ditagih terus? Padahal saya sudah menyelesaikan utang-utangnya. Ya akhirnya ada yang melaporkan dan ketangkap semuanya. Ya pegawai-pegawainya, karyawannya, bosnya kena semua. Jadi hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi tapi terjadi. Di sinilah yang harus ya jelas ya. Ya perlu pengetahuan yang lain nanti biar lebih tahu ya informasi-informasi tersebut ya. Oke, baik, kita masuk ke materi berikutnya adalah resiko murni. Tadi kita membahas satu persatu masalah resiko murni ya. Ya ini resiko murni, resiko spekulatif, resiko intern, dan resiko hukum. Ya kita masuk kepada resiko operasional, ya resiko murni.
Ya, murni ini dibagi dua. Ya, ada risiko operasional dan risiko likuiditas. Ya. Ya. Risiko operasional didefinisikan dalam BES 2 sebagai risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakcukupan. Ya, ketidakcukupan karena tidak memadainya proses internal manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal. Risiko ini akan memberikan dampak kepada seluruh bisnis bank ya, karena risiko operasional adalah risiko yang melekat di dalam bank ketika melakukan proses operasional sehari-hari. Ya, ini risiko murni. Tadi sudah dijelaskan contohnya. Ya, kemudian ada dua risiko ini dalam hukum ini, ada risiko operasional, kemudian ada juga risiko likuiditas. Kemudian likuiditas adalah ya, risiko pasar, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting ya tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Risiko likuiditas pendanaan, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Jadi ini risiko murni. Sedangkan resiko spekulatif ya, ini adalah termasuk daripada resiko pasar, resiko kredit, resiko obligasi. Ya, jadi resiko pasar, resiko kredit, resiko obligasi. Kemudian juga masuk resiko kredit. Ya. Ini biasanya di resiko kredit yang mempunyai dampak yang sangat luas, yang diakibatkan karena beberapa faktor ya, di sana terutama dalam kredit macet dan lain sebagainya. Nah, resiko kredit adalah resiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur nasabah maupun outer party ya, lainnya. Dan pada saat jatuh tempo, dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar utangnya atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Ya. Macet, ya, tidak membayar utangnya. Misalnya bank mengalami kerugian diakibatkan terjadi kredit macet. Bagi perbankan, porsi kerugian yang timbul oleh kredit risk merupakan unsur risiko kerugian yang terbesar. Risiko kredit merupakan unsur yang paling memiliki potensi tercepat dalam mengobati modal bank. Tapi bank sendiri mempunyai teknik sendiri, ya, mempunyai penanggulangan sendiri apabila ada hal yang terjadi yang berkaitan dengan kredit macet atau yang berkaitan dengan apabila nasabah tidak melunasi utang-utangnya. Tadi sudah disampaikan dan disinggung dari awal. Kemudian juga resiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan sebagai berikut. Debitur tidak dapat melunasi utangnya, kemudian obligasi yang dibeli bank tidak membayar kupon atau pokok utangnya, yang terjadi gagal bayar ya, tidak membayar. Ini yang terjadi gagal bayar dari semua kewajiban antar bank dengan pihak lain. Misalnya kegagalan untuk membayar kontrak ya. Jadi ini semuanya ya resiko kredit. Ada yang pernah mengalami resiko ya, yang apabila mempunyai pinjaman kepada siapapun, ya, kemudian kita tidak bisa menyelesaikan kekurangan, ya, tidak bisa menyelesaikan pembayarannya. Kira-kira apa yang harus dilakukan orang yang meminjamkan utangnya kepada nasabah atau debitur? Ada yang bisa menjawab? Apakah menagih terus, menagih, atau bagaimana? Mungkin Bu Nurmalia udah punya pengalaman, atau Pi? Udah punya pengalaman, silakan disampaikan biar temannya bisa mengetahui. Ya, terutama yang berkaitan dengan pinjaman, mungkin sama teman itu sendiri. Ya, bagaimana cara menanggulangi apabila terjadi tidak bisa membayar utang-utangnya kepada orang lain. Itu rahasia sebenarnya, tapi contohkan aja, bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
Kalau saya orangnya nggak bisa nagih, jadi ya udah nggak mau bayar nanti Diikhlaskan aja. iya gitu. Diikhlaskan aja ya. Ya kebanyakan begitu ya. Kadang kalau lihat ketidakmampuan untuk membayar berarti ada segi-segi yang harus diperhatikan juga. Mungkin dia tidak mempunyai uang, kemudian mungkin juga uangnya ada tapi tidak bisa untuk menyelesaikan pinjamannya, mungkin dialokasikan ke tempat yang lain yang lebih penting. Ya, Kalau menanggulanginya ya udah nanti kalau pinjam lagi nggak dikasih gitu aja. Tapi biasanya nggak bakalan pinjam lagi soalnya udah ketutup kan. Iya, nggak mungkin pinjam lagi. Iya. Kecuali kalau di bank lain ya. Kalau di bank itu memang semua agunan yang diberikan. Karena pinjaman di bank tuh nggak mungkin langsung di ACC pinjam sekian juta, terus nggak ada anggunan, nggak mungkin dikasih. Ya, walaupun kita kenal, tidak mungkin. Ya. Kalau orang pensiun tadi kembali ke Bu Maria ya. Pensiunan kan hanya SK butuhnya. Ya, SK nanti dipotong gaji tiap bulan. Ya. Karena Bapak sendiri pensiunan, jadi tahu udah punya pinjaman juga di bank ya. Jadi SK yang jalan, bukan jaminannya SK itu. Ya. Surat pensiun itu yang dipakai. Ya, jadi bank bisa memotong uangnya tiap bulan, tidak akan ada kredit macet ya. Kecuali kalau ya meninggal tadi akan mendapatkan penyelesaian akhir sudah lunas utangnya gitu. Ya seperti itu. Semua pegawai negeri pasti ada hubungannya dengan bank, karena dengan bank itulah yang akan menyelesaikan semua kebutuhannya. udah tidak bisa menutup kemungkinan seperti itu ya. Pegawai negeri ya semuanya ke bank larinya ya. Cuman ya potong utangnya, potong tiap bulannya, gajinya dipotong. Bapak sendiri ya jangka panjang 10 bulan itu karena apa? Waktu itu membeli rumah, akhirnya dapat satu rumah ya potong tiap bulan sampai 10 tahun lunas. Jadi yang seperti itu memang terjadi. Jadi kalau terjadi macet, nggak mungkin pegawai negeri macet, ya nggak mungkin, kecuali orang-orang yang punya orang pasar meminjam ke bank, kemudian pasarnya bangkrut, nggak bisa membayar cicil utangnya, kemudian jualannya sepi, tidak bisa menyelesaikan pinjamannya, seperti itu resiko pasar. Kalau ada kaitannya dengan bank pasar, itu kadang-kadang bank sendiri susah ya untuknya. Karena bank di pasar itu kan kadang-kadang naik turun ya, ada yang untung, ada yang rugi. Pas kalau ketemu yang rugi, tidak bisa menyelesaikan pinjamannya, ini bagaimana? Apakah diutang bulan depan aja Pak? Bisa nggak bulan depan bayar double? Bisa nggak Bi? Bulan depan bayar double cicilannya. Tapi Bang menerima nggak kira-kira kalau udah bayar double tiap bulan? Kalau bulan ini tidak bayar, kemudian bulan depan bayar. Ya bulan depannya didouble dengan yang bulan yang kemarin. Bisa nggak kira-kira? Mungkin kalau Bisa nggak? mungkin bisa Pak Diterima ya. tidak? Hah? Saya kurang, mungkin biasanya kalau lapor dulu, oh bulan ini masih belum bisa, gimana kalau bulan depan double? Bank kan butuh uang. Ya kalau nggak diterima ya nemen dah, diterima aja kalau butuh uang, karena menyelesaikan semua pinjamannya. Ya malah seneng banknya dibayar double. Yang jelas ya kewajibannya adalah bulanan, tapi mungkin karena tadi pada kemacetan, mungkin pasarnya sepi, akhirnya baru bayar. Itu yang terjadi gitu. Itu pakai bunga nggak Pak? Kalau misalkan telat nih sebulan, bayarnya bulan berikutnya. Bunganya, sesuai aturannya. Tetap itu bunga bank itu memang sudah ditentukan, tetap ada. Kalau bunga banknya, kalau cicilan per bulannya 2.500.000, berarti setiap bulan ya itu sudah termasuk bunga. Makanya ya maksudnya ditambah lagi nggak itu Pak? Kan itu ada ketelatan, itu denda gitu ibaratnya. Itu kena denda nggak kalau ketelat ya, kayak gitu? Bunga, ya tidak ada denda, sesuai bunga kadang-kadang.
Oh, Ya, iya, kalau Pak. denda itu kalau di koperasi yang telat bayar di koperasi ada dendanya, Bu. Ya, kalau di bank ya dendanya paling disesuaikan dengan bunga, ya, atau bunganya dinaikkan. Karena sesuai dengan undang-undang, jadi setiap menaikkan bunga, suku bunga itu tergantung daripada pemerintah. Kalau pemerintah menargetkan bunganya hanya 5%, terus bank menaikkan 6%, itu tidak boleh. Terus di bawah dari perusahaan dari pemerintah. Mungkin kalau 5% bisa 2%, 3%, atau 4%. Jangan sampai melebihi dari itu. Atau 5% boleh. Tergantung dari undang-undang yang diberikan oleh pihak bank kepada dari pemerintah kepada pihak-pihak yang terkait. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, resiko reputasi. Ya, resiko reputasi adalah resiko terjadinya potensi kerusakan pada sebuah perusahaan sebagai akibat dari opini publik yang negatif. Resiko reputasi memiliki dampak kerugian yang semakin besar. Selain itu, dampak resiko tersebut semakin cepat terjadi. Meningkat resiko reputasi disebabkan oleh pasar finansial. Ya, telah bersifat global dan trading dilakukan 24 jam sehari. Jadi dampak kerusakan reputasi bank internasional dapat terjadi setiap saat dan dimanapun berada karena dapat dilaporkan secara real time ya di seluruh dunia. Ya, ini itu namanya resiko reputasi. Contohnya apa kira-kira? Bupi, Farhan, contohnya apa resiko reputasi? Bu Nurmalia? Contohnya apa? Ada yang bisa silakan jawab. Contohnya aja, Bapak isi contoh aja. Apa kira-kira? Apa, Bu? Bu Nurmalia apa? Mungkin kalau misalnya tunggangannya nggak tepat waktu, pinjaman selanjutnya nggak bakalan bisa di ACC. Masuk ke resiko reputasi. Ya. Reputasi. Ya, Farhan gimana? Ya, jelaskan, Han. Silakan. Kalau reputasi biasanya condong ke ujaran kebencian ya. Biasanya gitu, Gimana? misalkan reputasi itu akan turun kalau misalkan si pemilik usaha atau bank tersebut misalkan saya di rootnya nih ngepost nih ke Twitter atau sosmed ya Pak ya, misalkan Ya, betul. tentang Ya, terus. perusahaan kan gitu biasanya kan, nah ternyata pandangan masyarakat tersebut itu malah negatif padahal Ya. kita niatannya baik. Nah biasanya reputasi tersebut akan sedikit mengurangi atau Menurun. mengganggu Pak. Betul seperti itu, mungkin reputasi itu biasanya seperti itu sih. Terima kasih Pak. Ya. Contohnya apa? Contohnya aja. Kalau gambarannya emang itu, benar. Contohnya apa? Apa ya? Contohnya Contohnya apa kira-kira? apa ya? Ya ngupload gitu ya, sosmed Pak, main sosmed. Apa? Karena dinaikannya suku bunga internasional, ya. Apakah menaiknya suku bunga internasional berdampak terhadap resiko reputasi? Harusnya inflasi sama. Ya, dampak kerusakan reputasi bank internasional juga bisa mempengaruhi dampak kepada bank-bank dunia ya. Betul. Ya ini karena resiko finansial ini bersifat global dan trading ya. Betul. Jadi harus benar-benar bisa menjaga reputasi perusahaan itu sendiri ya. Jangan sampai terjadi gitu loh.
Ya. Eh, Tahan udah bagus menjelaskannya, tapi kalian- tentunya belum bisa menjelaskan. Kalian ini Pak, saya mau nanya juga nih. Mohon maaf. Mengenai ini saham ya Pak. Kalau Bitcoin itu yang koin-koin itu Pak gimana Pak menurut Pak? Poin apa? Dikarenakan Poin apa? kok koin Pak kayak Bitcoin, mining kayak gitu Pak. Masalah koin. Ya saham yang Oh, saham. biasa Ya. Kalau kayak saham kan cuitan. dijual oleh perusahaan, Pak. Jadi setiap perusahaan bank itu memiliki saham yang harus dijual kepada siapapun yang berminat, ya, yang berminat. Kalau kita membeli saham harus tahu sistemnya, ya, harus tahu sistemnya. Jangan sampai tidak tahu, kita langsung membeli saham. Ya, kalau kita membeli saham itu, ya, berarti kita sudah mengerti dan paham benar, ya, saham itu apa gunanya dan kemudian apa yang akan didapat. Ya. Kita membeli saham kepada perusahaan, berarti kita akan mendapatkan fee daripada perusahaan, kan? Ya, kayak bunga lah, dapat bunga dari perusahaan. Ya, jadi kalau sahamnya laku pesat, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kemudian pihak pembeli, ya, pihak yang membeli saham itu akan mendapatkan bunga daripada saham itu sendiri sebagai fee. Jelas Sam ya? Siapa? Ya itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau masalah saham itu kaitannya dengan, ya, perusahaan akan memberikan satu sistem di mana sistem itu akan menjelaskan tentang, ya, bagaimana masalah saham, ya. Aturan-aturannya sudah ada di aturan tentang istilahnya di belangko khusus, ya, di mana yang kita tanda tangani itu. Kalau kita beli saham ada tanda tangan dan harus dibaca, jangan sampai tanda tangan saja. Ya, kalau kita tidak langsung tanda tangan kemudian tidak tahu apa yang ada di dalamnya, ya ini yang bahaya, ya. Harus dibaca terlebih dahulu, ya. Kadang-kadang orang membeli saham hanya sudah tahu sistemnya, udah tahu sistemnya, tapi di dalamnya tidak dibaca, karena hanya tanda tangan saja. Ya, itu jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai terjadi. Oke, kita lanjut. Waktunya udah hampir selesai nih. Materinya masih banyak. Oke, yang berikutnya adalah contoh resiko intern pada industri perbankan. Ada risiko kepatuhan, ada risiko bisnis, ada risiko strategi, ya. Kemudian ada juga risiko-risiko yang lain, ya. Kemudian kalau kita berbicara masalah contohnya, ya, contohnya. Karena tadi di slide berapa tadi? Ya ini ya, risiko intern. Ya itu risiko yang asal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja dan sebagainya. Contohnya, ya, risiko intern pada industri perbankan. Ada risiko kepatuhan, ya. Ini risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan intern maupun eksternal. Jadi ini kepatuhan. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang namanya manusia, kadang-kadang lalai, jadi tidak dilaksanakan dan menyimpang dari aturan yang sudah diberlakukan. Ya. Wah, yang dulu seperti ini. Padahal peraturan yang sekarang seperti ini. Jadi mengacu kepada yang lama. Ya, aturan-aturan ini harus dipatuhi, ya, harus dipatuhi, kemudian dilaksanakan. Jangan sampai pada saat ada aturan yang sudah dibuat, ya, untuk kedepannya harus lebih baik, ternyata mengacu kepada aturan-aturan yang sebelumnya. Ya, makanya di sini resiko kepatuhan ini harus benar-benar, ya, dipatuhi apa yang akan
laksanakan. Aturan yang diberikan oleh pimpinan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, ini harusnya ada risiko kepatuhan. Kemudian juga risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif dan prospek perkembangan bank dalam menghadapi pasar yang dinamis. Penuh perubahan, risiko bisnis meliputi risiko yang terkait dengan prospek dari produk dan pelayanan. Ini risiko bisnis memang sekarang ya yang lebih diutamakan adalah layanan ya prospeknya langsung kepada layanan, karena dengan layanan etika attitude yang diterapkan oleh pihak perbankan itu akan berdampak positif terhadap nasabah-nasabah yang hadir, yang datang, sehingga dengan penanganan yang lebih baik maka risiko bisnis akan berjalan dengan baik. Kemudian yang risiko strategi, ya, risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan ya bisnis yang tidak tetap atau kurang responsif ya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Ya, risiko strategis umumnya terkait dengan kebijakan sebagai berikut. Kemudian investigasi pada suatu bisnis, kemudian ya ini jenis bisnis yang akan diakuisisi, kemudian pemilihan bisnis yang akan dipangkas atau dijual. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya adalah resiko yang berkaitan dengan resiko hukum. Ya. Ini adalah terkait dengan resiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, ya, seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan anggunan yang tidak sempurna. Ya, ini bank yang berkaitan dengan hukum berarti melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga bisa dikatakan ilegal ya bank tersebut karena sudah tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Berarti tidak patuh tadi ya kepada risiko kepatuhan, tidak melaksanakan apa yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya. Begitu juga yang berikutnya adalah bank swasta nasional dapat dibedakan ya berdasarkan kemampuan transaksi internasional dan falas. Ya, ini yang pertama adalah bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli falas dan segala aktivitas lain yang sejenis. Kemudian kedua, bank non devisa adalah bank yang dapat aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional, namun bisa mengubah status bank devisa asal memenuhi persyaratan. Ya, jadi semuanya ya kalau kita berbicara dengan bank swasta nasional yang dibedakan berdasarkan kemampuan transnasional, ini harus ada syarat-syarat tertentu yang harus diselesaikan. Berikutnya adalah bagaimana tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan bermasalah. Ya, ini orientasi pengawas perbankan ya atau supervisor ya menetapkan satu struktur modal adalah cara bank untuk menandai bisnisnya. Biasanya melalui kombinasi pemberian saham, obligasi dan penerimaan pinjaman. Kemudian persyaratan modal minimum sebuah bank dikatakan memiliki modal yang cukup jika bank tersebut memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk mengatasi potensial. Kemudian yang berikutnya, tingkat likuiditas minimum bank dikatakan memiliki likuiditas yang cukup jika bank tersebut memiliki sumber daya finansial. Kemudian yang berikutnya, yang memadai untuk mendanai aktivitasnya, aset-asetnya dan memenuhi kewajiban saat jatuh tempo, jenis dan struktur pemberian kredit. Ini ada orientasi pengawasan perbankan. Jadi ada 4 poin yang harus dikenali atau diketahui oleh kalian semua. Jadi inilah yang bisa disampaikan, waktunya sudah habis ya. Tidak ada pertanyaan ya. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Ya. Pada kemana ini? Nggak ada, sudah nggak muncul semua ini. Mungkin Maria hilang. Devi? Ada, Pak. Ada, Pak. Saya Nggak ada. Ya, itu. Nggak ada videonya, nggak ada semua. ada, Hilang saya semua. video Habis saya ngantuk ya? on, Pak. Habis ngantuk ya? Belajar waktu tidur ngantuk. Bagus ini. On, Pak. Ini kameranya. Oke, cukup ya, waktunya sudah habis ini. Ya, karena ada materi yang berikutnya, Bapak mau ngajar lagi, jadi takut nanti terlambat karena di sini memang agak sedikit susah untuk masuk ke kelas ini. Masuk ke kelasnya ini agak susah. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang baru masuk ya untuk absen segera absen karena nanti akan dilaporkan setelah materi pelajaran ini berakhir. Terima kasih. Pak, makalah ini yang terakhir kan, Pak? Hari ini yang Masih terakhir. ada lagi ya. Masih ada lagi. Makalah sampai yang berapa terakhir, kali? kata Bapak. Ya. Untuk makalah udah selesai hari ini ya. Ya, Untuk ini makalah yang terakhir. sudah selesai. Ya. Ya, Apa makalah. lagi, Bu? Apa lagi? Ya, untuk pembuatan makalah sampai ini terakhir dan tidak ada lagi ya. Karena pertemuan yang seharusnya itu 12 atau 13 kali pertemuan atau 14 kali sampai dengan 15 kali tergantung waktunya ya. Tergantung waktunya. Kalau memang sampai 16 kali tidak masalah pertemuannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.